warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ryan dengan NIM F1G1250042 beserta teman-teman saya. Em, Kami akan mempresentasikan tentang survei kepuasan pengguna WiFi IndiHome dan provider lainnya di Kota Kendari. Saya masuk di presentasinya. Perkembangan teknologi informasi membuat kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet semakin meningkat untuk berbagai aktivitas seperti belajar, bekerja, dan komunikasi. Berbagai provider seperti IndiHome dan lain-lainnya itu menawarkan layanan dengan kualitas yang berbeda. Oleh karena itu, survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan internet yang mereka gunakan. Untuk metodologinya itu yang kami gunakan itu ada 5. Yang pertama, metode penelitian kuantitatif alias survei. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei karena metode ini memungkinkan kami untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna WiFi secara objektif melalui data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Yang kedua itu teknik pengumpulan data kuesioner dari Google Form. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan melalui Google Form sehingga responden dapat mengisi survei dengan mudah dan data dapat terkumpul secara efisien. Yang ketiga itu responden penelitian. Penelitian ini kita libatkan 100 responden yang merupakan pengguna layanan WiFi di Kota Kendari sehingga hasil penelitian dapat mempresentasikan kondisi pengguna di wilayah tersebut. Yang keempat itu teknik sampling atau simple random sampling. Jadi teknik sampling ini jadi setiap pengguna WiFi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden dan hasil penelitian menjadi lebih objektif. Yang kelima itu atau yang terakhir itu skala pengukuran atau skala Likert 1 sampai 5. Jadi tingkat kepuasan diukur menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, mulai dari tidak puas hingga sangat puas. Sehingga memudahkan proses analisis statistik seperti perhitungan mean, median, dan modus. Mungkin itu saja dari saya. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai data mentah. Data mentah ini dari data hasil yang kita kumpulkan dari responden sebelum diolah atau dianalisis. Pada tabel ini, data mentah berasal dari 100 responden survei pengguna WiFi di Kota Kendari. Data mentah ini menunjukkan informasi individu tiap responden. Contohnya, responden pertama, Waude Mutia. Dia merupakan seorang pelajar atau mahasiswa yang menggunakan IndiHome, merasa puas dan sudah menggunakan selama 1-2 tahun. Dan responden kedua, Intan Herudin. Dia merupakan seorang pelajar atau mahasiswa yang menggunakan IndiHome, merasa sangat puas dengan lama penggunaan kurang dari 1 tahun. Dan responden ketiga, Muhammad Sidik Saidila. Ia seorang karyawan yang menggunakan IndiHome, merasa netral dengan lama penggunaan kurang dari 1 tahun. Dan responden ke-100, Mat Kemarau, dia merupakan seorang guru yang menggunakan provider lain yang merasa tidak puas dan sudah menggunakan lebih dari 5 tahun. Dari data mentah ini, kita bisa melihat jawaban asli setiap responden yang mengelompokkan data berdasarkan kategori, pekerjaan, provider, dan lain-lain. Menghitung statistik seperti mean, median, dan modus. Dan membuat grafik seperti yang ditampilkan di bagian analisis. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya saya silakan kembali ke teman saya. Silakan. Selanjutnya ada penyajian data dan analisis.
Di bagian ini kami menampilkan hasil distribusi tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Wi-Fi yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengguna IndiHome dan provider lainnya. Jika dilihat dari kategori tidak puas, terdapat 3 responden pengguna IndiHome dan 1 responden dari provider lain. Kemudian pada kategori kurang puas, terdapat 8 responden dari IndiHome dan 2 dari provider lainnya. Selanjutnya pada kategori netral, jumlah responden cukup tinggi, yaitu 26 dari IndiHome dan 5 dari provider lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pengguna yang merasa layanan internet belum sepenuhnya memuaskan. Pada kategori puas, terlihat jumlah tertinggi yaitu 31 responden dari IndiHome dan 9 dari provider lain. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna merasa puas terhadap layanan yang mereka gunakan. Sedangkan pada kategori kurang puas, terdapat 7 responden dari IndiHome dan 8 dari provider lain yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan maksimal juga cukup signifikan. Jika dilihat dari data analisis statistik, diperoleh nilai rata-rata atau MEAN sebesar 3,52. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan pengguna berada di antara kategori netral hingga puas. Nilai median dan modus sama-sama berada di angka 4, yang berarti mayoritas responden cenderung memilih kategori puas. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu tetap dilanjutkan lagi oleh teman saya langsung persilakan saja. Silakan, saudara. Baik, tes. Ada yang suara, Bu? Iya, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan dan lama penggunaan. Pada bagian ini, kami menampilkan grafik lingkaran yang menggambarkan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dan lama penggunaan Wi-Fi. Pertama, berdasarkan pekerjaan responden, mayoritas berasal dari kalangan pelajar atau mahasiswa, yaitu sebesar 79%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet sangat dominan di kalangan pelajar, terutama untuk kebutuhan pelajar dan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, terdapat 11% responden yang merupakan karyawan, 6% dari kalangan wirausaha atau wirausahaan, dan 4% merupakan guru atau dosen. Data ini menunjukkan bahwa meskipun didominasi pelajar, pengguna internet juga merata dan berbagai profesi lainnya. Kemudian, jika dilihat dari lama penggunaan, sebagian besar responden telah menggunakan Wi-Fi kurang dari 1 tahun, yaitu sebesar 39%. Hal ini menunjukkan adanya banyak penggunaan baru. Sebanyak 24% responden telah menggunakan selama 1 tahun sampai 2 tahun, dan 19% selama sampai 5 tahun. Menariknya, terdapat juga 22% responden yang telah menggunakan Wi-Fi lebih dari 5 tahun, yang menunjukkan adanya penggunaan yang cukup lama dan berpengalaman dalam penggunaan layanan internet. Berdasarkan grafik ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengguna adalah pelajar dengan tingkat penggunaan yang cukup bervariasi mulai dari pengguna baru hingga pengguna lama. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudara Jayanto. Selanjutnya itu kita akan bergeser ke kesimpulan. Saya persilakan. Baik, pada bagian kesimpulan ini dapat kita lihat bahwa mayoritas responden merasa puas terhadap layanan Wi-Fi yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan secara umum sudah cukup tinggi. Selain itu, pengguna Wi-Fi didominasi oleh pelajar atau mahasiswa.
Sebagian besar dari mereka juga telah menggunakan Wi-Fi dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga internet sudah menjadi kebutuhan utama dalam aktivitas sehari-hari, seperti belajar, mencari informasi, maupun komunikasi. Namun, meskipun mayoritas merasa puas, masih terdapat sebagian kecil responden yang menyatakan kurang puas. Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa aspek layanan yang perlu ditingkatkan ke depannya. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi singkat dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.